Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Mazmur 150 ayat 1 sampai ke 6. Haleluya. Haleluya, puji Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebanah dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan cercapan yang berdering. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita saat ini, hidup yang dipenuhi penyembahan. Hidup yang dipenuhi penyembahan. Ketika membaca kitab Mazmur, kita seperti diajak untuk kembali ke masa lampau, ketika bangsa Israel hidup. Melalui Mazmur, kita bisa melihat kehidupan dan pergumulan bangsa Israel melalui doa dan puji-pujian yang ada. Menariknya, sekalipun zaman telah berganti, setiap kata-kata yang ada di dalam kitab Mazmur masih sangat relevan dengan kehidupan setiap kita. Mazmur 1 membuka kitab Mazmur dengan keyakinan bahwa saat kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan, hidup kita akan berbahagia. Mazmur 1 ayat 1, dan menghasilkan buah. Mazmur 1 ayat 3. Selanjutnya, pemazmur mencatat doa dan nyanyian yang mereka naikkan kepada Tuhan dalam setiap musim kehidupan mereka. Dan di akhir dari semua itu, pemazmur dalam Mazmur 150 mengajak seluruh pembacanya untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Pujian bagi Tuhan biasa dinaikkan dengan berbagai cara, bisa melalui permainan alat musik, tarian, atau bahkan yang paling sederhana suara kita. Tidak masalah bagaimana cara kita memuji Tuhan. Yang terpenting adalah ketika memuji Tuhan, kita tahu alasan kita memuji Tuhan. Alasan kita memuji Tuhan seharusnya adalah karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang perkasa dan hebat. Mazmur 150 ayat 2, yang layak menerima segala sembah dan pujian kita. Pujian kita kepada Tuhan tidak boleh didasarkan kepada diri kita sendiri, melainkan kepada Allah. Hanya ketika kita fokus memandang kepada Allah, kita bisa terus-menerus kagum dan memuji Dia
bahkan ketika musim kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Seperti layaknya pemazmur yang mengalami jatuh bangun sepanjang kitab Mazmur, tapi tetap mengakhirinya dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Demikianlah juga seharusnya yang kita lakukan. Dalam musim kehidupan seperti apapun, kita pun harus tetap memuji Tuhan. Di tengah pergumulan berat yang mungkin sedang kita alami, mari kita mau belajar untuk fokus kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tujuan pemazmur hanya satu, yaitu hidupnya hidup di dalam penyembahan kepada Allah. Apakah pemazmur tidak mengalami berbagai masalah? Pasti, bahkan ia jatuh bangun di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Bukan hanya jatuh bangun, tetapi ia jatuh ke dalam dosa yang sangat berat, yaitu dosa perzinahan. Tetapi ketika ia sadar dan menyadari bahwa ia telah jatuh di dalam dosa, maka ia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah alasannya sejak ia lahir sampai ia mengakhiri hidupnya, dan sejak itu ketika ia jatuh bangun, Tuhan masih menolong dia. Itulah sebabnya ia tetap menyembah kepada Allah, karena hanya Allah lah yang layak untuk disembah, karena Allah itu telah memberikan kehidupan kepada pemazmur atau kepada Daud. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang masih ada di dalam Tuhan, tidak ada alasan apapun yang harus kita mendasarkan tidak menyembah kepada Allah. Karena Allah adalah layak yang disembah, tidak ada selain daripada Dia. Mungkin kita banyak persoalan dan masalah yang sedang kita alami, tetapi jangan sampai melupakan penyembahan dan doa kepada Allah. Karena hanya itu yang dapat menguatkan dan memberikan kekuatan bagi kita, supaya kita tetap ada dan kuat ketika menghadapi hari-hari kita tiap-tiap hari. Memang tidak mudah, tetapi jika kita belajar dan merendahkan diri dan mengambil waktu khusus untuk menyerahkan hidup kita untuk menyembah Tuhan, pasti bisa. Inilah renungan kita yang sangat singkat ini. Terima kasih. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat karya pertolongan-Mu bagi kami, di mana karya-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya ada bagi kami. Ajarkan kami supaya bisa kami melakukan firman-Mu. Ajarkan kami supaya kami tetap setia menyembah Tuhan, sekalipun keadaan dan situasi kami saat ini. Berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti dan memahami hanya satu yang layak disembah, yaitu Allah sendiri. Tidak boleh digantikan oleh apapun, dan tidak boleh disembah selain daripada Allah. Itulah sebabnya berikan roh-Mu bagi kami, sehingga kami kuat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.